Cinta kasih Tuhan Yesus menghajar dan mendidik saya. Shalom, shalom Elohim. Salam hormat kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Surgawi yang berdiam dalam diri Bapa Iman Hagu, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang berdiam dalam diri mempelainya Bunda Faye Hadlena. Dan shalom Elohim juga bagi setiap saksi-saksi surga, para malaikat-malaikatnya, mempelai-mempelainya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, dimanapun sekalian berada, yang saat ini sedang giat-giatnya bersaksi. Shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali ini saya menyaksikan mengenai kesaksian hidup, bagaimana cinta kasih Tuhan menghajar mendidik saya untuk lebih lagi mengetahui maksud, rencana, dan rancangannya dalam kehidupan saya. Bagaimana tepatnya pada minggu lalu, di hari Jumat, pada siang hari menjelang sore hari, saya mengalami suatu teguran sakit penyakit, yakni dalam lutut sebelah kanan saya. Di mana saat itu saya mengalami pergumulan yang cukup membuat perasaan jasmani saya ini merasa lemah, Bapak Ibu. Bagaimana keadaan sakit saya pada saat itu? Lutut saya mengalami suatu nyeri, Bapak Ibu. Awalnya saya hanya beraktivitas seperti biasa. Saya mencangkul, memanen serai ingin saya olah. Setelahnya saat saya sedang merebus rempah-rempah itu, setelahnya saya mengistirahatkan kaki saya. Tiba-tiba saya mengalami sedikit nyeri di lutut kanan saya. Lalu jelang beberapa menit kemudian, saat ingin masuk mesbah keluarga, rasa nyeri itu semakin terlebih besar, Bapak Ibu. Nyeri yang kalau saya mengangkat sedikit saja lutut saya ini sakit, Bapak Ibu. Untuk melipat kaki saya atau menggerakkannya sedikit saja sangat nyeri. Terus saya sembari memuji menyembah Tuhan, saya urut-urut, Bapak Ibu. Tapi saat urut-urut saja rasa itu semakin nyeri, Bapak Ibu, nyut-nyutan. Lalu tentulah Bapak Ibu, di hari itu juga saya mencoba merenungkan, saya mencoba bertanya kepada Roh Kudus, apa dosa pelanggaran saya sehingga saya ada sakit penyakit ini. Itu saya yang buta tuli, Bapak Ibu. Saya berpikir sakit saya ini apakah saya diserang oleh kuasa kegelapan atau menjadi suatu teguran daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu tibalah malam hari, Bapak Ibu. Saya mencoba beristirahat di kasur. Ternyata saya tidak bisa, Bapak Ibu, menaikkan kaki sebelah kanan saya ini menggunakan otot-ototnya. Kalau saya berusaha untuk menggunakan saraf ototnya, kaki saya ini mengalami nyeri, Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana cara mengatasinya? Saya menggunakan kedua tangan saya untuk mengangkatnya. Dan itu pun rasanya cukup sakit, Bapak. Sembari di kasur, saya tentu merenungkan kembali, Bapak Ibu. Saya tiba-tiba saya teringat kepada satu sosok ibu tetangga seiman yang dengan saya mengalami sakit yang sama dengan kaki saya. Lalu saya langsung mengechat ibu ini, menawarkan suatu bantuan, Bapak Ibu. Bantuan berupa kursi yang sekiranya dapat menolong beliau, karena dari minggu-minggu sebelumnya saya melihat beliau ini selalu berjemur, Bapak Ibu, di bawah matahari. Lalu saya pikir menawarkan bangku yang lebih nyaman agar ibu ini dapat bersandar ke bangku itu. Lalu entah kenapa, Bapak Ibu, padahal kaki saya ini sudah lumayan sakit, Bapak Ibu, tapi saya langsung begitu diresponi bahwa ia mau dengan bantuan saya. Karena saya membawa kursi saya sendirian, Bapak Ibu, kursi yang cukup besar. Saya bawa ke rumahnya, lalu saya berikan. Singkatnya, sudah mau masuk ibadah pasukan 77 surgawi besi pada hari Jumat pada saat itu. Lalu sembari memuji menyembah, Roh Kudus seperti memberikan suatu konfirmasi lagi, Bapak Ibu. Seperti bahwa memang saya itu melupakan tetangga saya itu yang memiliki penyakit yang sama dengan saya. Lalu lanjut, Bapak Ibu, pada di Sabtu dini hari saat memuji menyembah itu,
Roh Kudus kembali lagi Bapak Ibu yang membuat saya untuk mengkaji lebih lagi mengenai sakit saya ini. Tapi saat dini hari itu Bapak Ibu, kaki saya yang tadinya kalau saya hanya gerakan baru terasa sakit, ini lebih lagi Bapak Ibu, lebih parah. Tanpa saya bergerak saja dia sudah nyut-nyutan Bapak Ibu, nyut-nyutan sakit. Yang dimana sakit ini Bapak Ibu membuat kaki tangan saya ini lemas Bapak Ibu, sampai diresponi ke otak saya karena nyerinya itu membuat rasa ngilu atas sekujur badan saya. Lalu saya pergi Bapak Ibu ke pasar untuk membeli bahan makanan. Saya paksakan Bapak Ibu, padahal saat itu sebetulnya sudah mulai sakit Bapak Ibu di pagi hari. Lalu saya menaiki motor metik saya, dan tentu ternyata kaki kanan saya ini tidak bisa diluruskan Bapak Ibu menopang motor itu. Tapi tetap saya paksakan dengan kaki kiri. Sembari saya di luar rumah Bapak Ibu, di area pasar itu, sudah 5-6 kali kaki saya ini terpelantuk. Rasanya panas, nyeri, saya menahan nangis, menahan rasa sakit. Saya tahan-tahan Bapak Ibu, sampailah saya tiba di rumah. Saya mencoba turun dari motor. Saya paksakan Bapak Ibu masuk ke dalam rumah. Ternyata kaki saya ini sudah terlebih parah Bapak Ibu, karena memang sudah 5-6 kali terpelantuk Bapak Ibu. Terpelantuk. Akhirnya saya duduk di kursi dan saya mencoba berdiri Bapak Ibu. Untuk saya pikir saya ingin menghangatkan lutut saya ini di bawah sinar matahari yang cukup panas pada saat itu. Tapi saat saya berdiri Bapak Ibu, yang tadinya saya sampai dari pasar saya masih bisa melangkah Bapak Ibu, tapi saat saya untuk kembali berdiri lagi dari dapur, ternyata kaki saya menyerah Bapak Ibu. Yang tadinya saya bisa melangkah, ini jadi seperti melangkah bergesek. Jadi saya tuh berjalan bergesek-gesekan Bapak Ibu. Lalu sakit Bapak Ibu, sembari saya menggesekkan kaki saya yang tadinya, tentulah Bapak Ibu kita bisa sepersekian detik melangkah ke ruangan yang satu, melangkah keluar rumah Bapak Ibu. Tapi ini membutuhkan waktu bermenit-menit Bapak Ibu. Dan menurut saya saat itu 1 detik saja Bapak Ibu itu sudah berat bagi saya, karena rasanya sungguh-sungguh nyeri Bapak Ibu, sungguh nyeri, sakit. Dan setiap saya menggesekkan kaki saya ke lantai itu, saya menangis Bapak Ibu, saya merintih dalam hati saya. Tapi Bapak Ibu, saya tidak mau bersungut-sungut, saya tidak mau mengeluh Bapak Ibu. Yang terucapkan dari hati saya pada saat itu adalah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Sembari air mata itu menetes Bapak Ibu, menahan rasa sakit ngilu Bapak Ibu yang luar biasanya. Lalu saya menghangatkan kaki saya luruskan kaki saya. Dan kalau saya pikir sudah cukup panas Bapak Ibu kaki saya ini. Lalu saya ingin mencoba berdiri, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak ada kekuatan untuk berdiri. Akhirnya saya coba lagi untuk dihangatkan, tetap tidak bisa Bapak Ibu. Akhirnya saya teringat kepada cerita sosok ibu tetangga saya ini, bagaimana ia mengesot Bapak Ibu. Akhirnya saya mengesot, menghampiri sofa bangku saya. Saya berdiri Bapak Ibu, naik di sofa itu, dan saya mencoba lagi Bapak Ibu melangkahkan kaki saya ini. Diangkat saja Bapak Ibu sedikit, saraf otot itu meresponi Bapak Ibu, langsung sakit Bapak Ibu, sakit lagi. Akhirnya saya jalan lagi Bapak Ibu, seperti menggesek-gesek ke teras rumah saya. Saya duduk menghangatkan kaki saya Bapak Ibu, saya membaca firman sambil menahan rasa sakit Bapak Ibu. Lalu masuklah Bapak Ibu dalam musbah doa keluarga. Saya sudah duduk di kursi, tapi jujur Bapak Ibu, rasa nyeri ini mengganggu sekali ibadah saya kepada Tuhan. Mengganggu karena rasa ngilunya itu sampai ke pikiran saya dan sampai ke kaki tangan saya Bapak Ibu. Karena memori saraf itu mengingat kejadian saat saya di pasar Bapak Ibu yang terpelantuk. Jadi nyerinya tuh masih ada Bapak Ibu. Lalu singkatnya Bapak Ibu, pada di minggu dini hari saat dalam memuji menyembah atau merenungkan firman-Nya Bapak Ibu, barulah saya seperti diingatkan Bapak Ibu. Roh Kudus itu seperti menerangkan dengan terang Bapak Ibu, menjelaskan kepada saya bagaimana memang Bapak Ibu pada hari Senin itu sampai pada hari selanjutnya, dari hari Senin itu Roh Kudus sudah memberikan ada 2 orang Bapak Ibu, ada 2 nama yang diberikan di dalam lubuk hati saya. Yang pertama sosok ibu itu, tetangga saya. Dan yang kedua, masuk di 2 hari selanjutnya, masuk 1 nama, seorang anak laki-laki pemuda Bapak Ibu.
Lalu saya akhirnya mengetahui Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu terus memberikan saya penerangan hikmat bahwa yang Tuhan inginkan adalah tindakan kasih pelayanan Bapak Ibu, tindakan kasih pelayanan yang saya lupakan. Saya tidak peka Bapak Ibu kepada suara hati itu yang sudah datang dari hari Senin itu kepada saya. Lalu pagi harinya Bapak Ibu, saya mencoba Bapak Ibu melakukan suatu kasih, yaitu berkorban Bapak Ibu, yakni dengan saya mencangkul Bapak Ibu, mencangkul serai saya berikan kepada ibu itu, kalau memang beliau mengkonsumsi serai Bapak Ibu. Dan memang sakit yang saya derita ini, kalau saya kilas balik Bapak Ibu, saat itu saya sedang beraktivitas di kebun saya, mencangkul serai juga Bapak Ibu. Saya mencangkul serai, dan saat saya mencangkul serai itu, memang Roh Kudus memberikan lagi nama ibu itu di hati saya, cuma saya tidak peka Bapak Ibu. Nah, barulah saat saya mengolah serai itu, saya beristirahat, sakit kan Bapak Ibu, seperti tadi di sebelumnya saya jelaskan. Lalu setelah saya merenungkan gitu ya Bapak Ibu, di dini hari, pagi hari, di hari Minggu itu, barulah di hari Senin ya Bapak Ibu, saya melakukan kesadaran dan tindakan Bapak Ibu. Saya menghampiri dua rumah ini Bapak Ibu. Sebelumnya di hari Minggu pagi itu saya sudah berjanji ingin menghampiri dua rumah orang ini Bapak Ibu. Sudah saya hampiri, tetapi ternyata dengan keterbatasan waktu dan tempat, mereka tidak bisa saya hampiri Bapak Ibu. Tidak bisa saya lakukan kasih pelayanan itu dengan mendoakan mereka. Lalu di hari selanjutnya, di hari Senin, di pagi harinya, saya mengunjungi kembali dua rumah ini Bapak Ibu. Lalu saya melakukan topangan doa Bapak Ibu, topangan tangan, meminta kuasa Roh Kudusnya, penyembuhan. Lalu saya datang lagi ke rumah seorang laki-laki anak muda ini Bapak Ibu. Saya topang lagi Bapak Ibu dengan doa kasih pelayanan. Dan sembari berbincang Bapak Ibu, ternyata anak laki-laki ini mengalami sakit penyakit memang Bapak Ibu di hari Rabu. Dan setelah saya pulang Bapak Ibu dari pelayanan saya itu, saya mencoba merenungkan Bapak Ibu bahwa ternyata Roh Kudus memberikan dari hari Senin sampai kepada hari selanjutnya kedua nama orang ini untuk saya melakukan tindakan kasih pelayanan Bapak Ibu. Tindakan kasih pelayanan untuk mendoakan mereka. Tapi saya buta tuli, saya tidak peka Bapak Ibu. Jadi saya mengerti, meresponi betul-betul dan bertobat Bapak Ibu, kalau ternyata sakit penyakit saya ini diizinkan Tuhan sebagai bentuk teguran oleh karena kebebalan saya, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, terlebih-lebih ketidakpekaan saya kepada suara Roh Kudusnya Bapak Ibu. Saya tidak meresponi suara itu, saya tidak mengerti, tidak peka Bapak Ibu. Lalu saya memohon ampun kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, di hari Minggu itu sebetulnya saya sudah merasakan rasa yang enak Bapak Ibu. Tapi secara total saya merasakan kesembuhan itu di hari Senin, setelah saya melakukan tindakan kasih yang melayani sesama lewat topangan doa. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, disitulah saya baru betul-betul merasakan didikan Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus itu ingin mendidik saya dari perkara-perkara yang kecil Bapak Ibu, perkara yang kecil, dan bagaimana untuk mendidik saya peka kepada suara Roh Kudusnya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu kalau saya masih boleh ditegur lewat sakit penyakit Bapak Ibu, yang justru membawa saya dalam perenungan akan dosa pelanggaran saya, akan ketidaktaatan saya kepada kuasa Roh Kudusnya yang dicurahkannya kepada saya, untuk saya boleh melayani sesama saya. Tidak lewat materi Bapak Ibu, kita bisa melayani seseorang itu kasih, ada kasih yang berkorban, baik itu lewat materi, baik itu lewat topangan doa, berbagai macam cara Roh Kudus Bapak Ibu. Tapi yang Roh Kudus inginkan dari pribadi saya adalah bagaimana saya melayani mereka lewat doa Bapak Ibu. Dan terpujilah nama Tuhan kita Bapak Ibu, yang senantiasa mau mendidik saya pribadi, manusia debutan yang sangat berdosa ini Bapak Ibu, yang saya pun merelakan hati saya Bapak Ibu untuk mau lebih lagi dididik dan lebih lagi diberikan roh hikmat kepekaan. Karena saya merasa Bapak Ibu, kalau suara itu datang kepada saya, tapi saya tidak punya roh hikmat kepekaan atau ketajaman roh, tentu saya tidak bisa Bapak Ibu. Jadi saya memohon kepada Roh Kudusnya, saat saya menerima suara itu, kiranya Roh Kudus lebih lagi memberikan hikmat, kepekaan, ketajaman roh, sehingga saya dapat lebih lagi mengerti maksud, rencana, dan rancang dalam kehidupan saya. Dan itu saja Bapak Ibu, kesaksian hidup saya
bagaimana cinta kasihnya yang kiranya boleh menjadi berkat, boleh menjadi perenungan terlebih-lebih bagi diri saya pribadi dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari di luar sana, agar kita lebih lagi meresponi suara Roh Kudusnya. Dan terima kasih Bapak Ibu, sekian kesaksian saya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini, yakni Bapak Aditya Nugrahanto. Haleluya. Dan saya ingin menutupnya dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa yang di sorga, doa yang sempurna dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.